awalnya Nabi Ibrahim ini berkorban 1000 ekor kambing, satu orang, tidak ini atas nama sopo-sopo mboten enten. Nabi Ibrahim dewe, tidak hanya 1000 ekor kambing, jenengan wa salatu mi'ati baqalatin, tidak hanya 1000 kambing, 300 tambah lagi 300 sapi. Tidak hanya 1000 kambing dan 300 sapi, tambah lagi wa mi'atu badanatin, dan 100 unta. Nabi Ibrahim ditambah lagi yang dikorbankan adalah 100 unta. Jadi 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Subhanallah. Sehingga ini membuat heran manusia dan malaikat. Semua orang heran. Nabi Ibrahim jan dudu wong-wongan, wong tenanan. Artinya itu totalitasnya dalam menghambakan diri kepada Allah itu tidak diragukan lagi. Jan tenanan. Diwongis jan sugih tenan. Kemudian Nabi Ibrahim ketika semua orang heran itu mengatakan begini, kullu ma tuqurriba bihi laisa bisa'in indi wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah wa taqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Ibrahim mengatakan, apa yang saya korbankan ini tidak ada nilainya di hati saya, kecil sama sekali. Saya itu tidak ada keberatan sama sekali melakukan itu, tidak ada istilah terpaksa, istilah berat, itu tidak ada. Biasa-biasa saja. Uang itu bukan milik saya, semuanya milik Allah, ya saya kembalikan kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim bersumpah, wallahi demi Allah, lau kana li ibnun, andaikan aku punya anak, la'adbahannahu fisabilillah, maka akan aku sembelih anak tersebut untuk Allah, kalau memang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Wa taqarrabu bihi ilallah, dan aku akan jadikan kurban anak tersebut untuk Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika dipuji betapa lumannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, ini tidak ada apa-apanya yang saya lakukan. Jangankan kok harta, anak yang saya cintai saja loh, andaikan memang diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, ya saya sembelih akan saya gunakan untuk korban. Hal ini akhirnya menjadikan Nabi Ibrahim punya nazar. Jadi anaknya akan dijadikan korban kalau memang dapatkan perintah korban. Setelah sekian lama apa yang dilakukan Nabi Ibrahim tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memenuhi janjinya. Jadi seolah-olah Allah itu menagih janji kepada Nabi Ibrahim. Apakah memang benar Nabi Ibrahim akan menjadikan anaknya sebagai korban? Tenan pendak lemuni Nabi Ibrahim, ngoten lho. Jadi peristiwanya berangkatnya dari situ. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya, di saat anak sudah mampu untuk berjalan. Anak yang dimaksud di sini ada dua pendapat. Yang sering kali kita dengar adalah Nabi Ismail. Ada pendapat yang lain, anak yang dimaksud adalah Nabi Ishak. Ada dua versi. Memang seperti itu, karena semuanya tidak ada penjelasan langsung, hanya Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Anak yang mana yang disembelih? Itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Ismail dan mengatakan Nabi Ishak. Jadi ada yang condong ke Nabi Ismail, ada yang mengatakan condong Nabi Ishak. Dari satu sisi kayak Nabi Ishak, sisi yang lain kayak Nabi Ismail. Jadi tidak semua pendapat mengatakan Nabi Ismail. Jadi jenengan andaikan ketemu orang mengatakan Nabi Ishak, aja diprotes. Loh, kok Nabi Ishak? Kecil aku roh kok Nabi Ismail misalkan ngoten. Sing jenengan ngoten niku krana ndak tau krungu ngoten lho. Nggih, ketika pada malam ke-8 malam ke-8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dalam mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Sehingga disinilah Nabi Ibrahim mikir-mikir, ini benar-benar datangnya dari Allah atau dari setan. Jadi dalam mimpinya Allah mengatakan, ya Ibrahim aufi binadrika, wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu. Nazarnya kan tadi, demi Allah, andaikan Allah menyuruh saya untuk menyembelih Nabi
Ismail atau menyembelih anak saya, akan aku sembelih anak tersebut. Akhirnya diminta oleh Allah untuk memenuhi nazarnya. Di situ diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Pada saat itu Nabi Ibrahim mikir-mikir apakah ini benar dari Allah atau dari setan. Maka disebut malam 8 itu dengan nama tarwiyah. Tarwiyah artinya berpikir antara benarkah itu dari Allah perintah tersebut atau dari setan. Malam ke-8 tarwiyah, di mana kita disunnahkan untuk puasa di hari ke-8 ya. Namanya puasa tarwiyah. Ke-9 namanya Arafah. Sebenarnya ibadah itu bisa dilakukan, nilainya itu sudah lebih di saat memasuki bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 itu sudah disunnahkan. Jadi dalam satu hadis itu tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada ibadah yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Siang harinya digunakan puasa ya, sebelum masuk tanggal 10 itu nilainya sama dengan puasa setahun. Malam hari digunakan ibadah sholat malam, maka nilainya sama dengan ibadah sholat malam selama setahun ya. Bahkan lebih besar nilainya daripada jihad di jalan Allah, kecuali orangnya meninggal dunia dan hartanya juga habis di saat jihad. Maka harus kita manfaatkan. Kalau memang bisa puasa ya, tidak ada kesibukan yang terlalu berat sebelum tanggal 8 atau tanggal 9, maka usahakan puasa sebelumnya. Kalau enggak ambil tanggal 8, tanggal 9. Kalau tidak ya tanggal 9. Kalau tidak monggo sunnah ngoten lho. Tidak harus. Tapi kalau kita tidak melakukan, maka kita kehilangan kesempatan. Dimana ini adalah mawasinul khair, musim kebaikan, musim pahala besar yang disediakan Allah kepada kita. Kemudian pada malam yang berikutnya Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Falamma amsa ra'a saniyan fil manam. Kemudian pada malam yang berikutnya ketika Nabi Ibrahim tertidur bermimpi lagi untuk menyembelih, ada perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Pada malam itu pagi harinya Nabi Ibrahim mengerti, oh bahwa ini adalah perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Maka dikatakan dengan Arafah. Arafah itu artinya tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah. Hari ke-9 namanya hari Arafah, dan tempat yang kejadian tersebut juga di padang Arafah. Kemudian sumaru'a fi lailati ats-tsalitsah mislahu. Kemudian pada malam 10 Dzulhijjah Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi lagi. Maka pada pagi harinya Nabi Ibrahim berangkat dengan Nabi Ismail untuk mencari tempat yang strategis ya, untuk melakukan perintah Allah tersebut. Di saat di tengah perjalanan iblis niku bingungnya karu-karuan. Bagaimana hal tersebut gagal, tidak jadi dilakukan. Yang pertama digoda Nabi Ibrahim. Kamu kok mentolong ya, punya anak yang masih kecil dan tuh anak yang sangat disayangi, kok raiman-iman, kok dipateni, kok disembelih. Jawabnya satu, ini adalah perintah Allah. Bagaimanapun perintah Allah, saya tetap akan menyembelihnya. Begitu kan? Iblis sudah tidak bisa berkata apa-apa. Jawabannya, ini adalah perintah Allah, seakan saya laksanakan perintah Allah tersebut. Akhirnya yang digoda adalah Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, digoda oleh setan, oleh iblis. Ini anak kamu mau disembelih oleh bapaknya. Buktinya tadi bawa pisau sama tali, itu digunakan untuk menyembelih anak kamu. Siti Hajar, seorang muslimah yang taat kepada Allah, mengatakan kalau memang itu perintah Allah, ya silahkan. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Ibrahim seorang nabi, kalau memang itu mendapatkan perintah dari Allah, maka saya tidak ada masalah dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. An-nabi la yu'maru bil batil, kata sang istri, nabi itu tidak diperintahkan untuk melakukan perkara yang batil. Wa anna afti li amri ruhi, dan aku siap untuk menjadi tebusannya. Bagaimana dengan anakku? Saya sendiri siap, andaikan saya harus
diperlakukan seperti itu karena itu perintah Allah. Kompak nih, satu keluarga kompak. Kemudian berikutnya Nabi Ismail digoda oleh iblis. Nabi Ismail digoda oleh iblis bahwa kamu itu diajak oleh ayah kamu ke tempat ini akan dibunuh oleh ayah kamu, akan disembelih oleh ayah kamu. Ketika setan mengatakan seperti itu, Nabi Ismail langsung menjawab, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Aku akan anut, akan ikut mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhanku. Kalau memang Nabi ayahku diperintahkan untuk menyembelih aku akan nurut, aku akan patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku. Falamma arada iblis ayulki kalaman akhar, di saat iblis mau menyampaikan kalimat yang lain untuk menggoda Nabi Ismail, Nabi Ismail mengambil batu kemudian dilemparkan ke mata kirinya iblis sehingga mata kirinya itu menjadi buta. Hal ini menjadi syariat, diperintahkan orang yang ibadah haji untuk melempar jumrah, kaitannya untuk melempar setan. Itu berangkatnya dari situ. Setelah hal tersebut terjadi, maka Nabi Ibrahim kalau dalam ayat ini bernegosiasi dengan Nabi Ismail, ngomong-ngomong, wahai anakku, aku dapat perintah dari Allah, bisa dilihat dalam surat As-Saffat, untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut kamu? Tidak langsung Nabi Ibrahim memaksakan anaknya. Kalau tadi kita ambil kesimpulan kisahnya, baik Nabi Ibrahim maupun Siti Hajar sebagai ibunya Nabi Ismail dan juga Nabi Ismail begitu kuat keimanannya sehingga perintah Allah tidak diragukan. Semuanya siap untuk menjalankan. Ini pelajaran berharga bagi kita, bahwa kita tidak boleh berpikir panjang lebar. Kalau memang itu perintah Allah harus kita jalankan walaupun perintah itu berat. Dan sudah ada sudah ada ketentuannya. Kalau pada saat itu kan belum ada syariat tentang itu. Sedangkan yang kita lakukan sekarang ini semuanya disyariatkan, disyariatkan, sudah dibakukan, Di saat Nabi Ismail menyembelih putranya ini kan belum baku, belum ada yang melakukan sebelumnya, maka ini menjadi hal yang sangat berat. Sedangkan perintah-perintah agama yang diperintahkan kepada kita untuk melakukan ini sesuatu yang memang sudah dibakukan, sudah jelas-jelas harus kita jalankan. Tapi sayangnya banyak di antara kita masih enggan untuk menjalankannya. Ini sayangnya temeriku, ngoten lho. Sajane wis jelas-jelas kon salat, jelas-jelas kon nopo niku jelas. Ketika sudah jelas, ya semestinya kita tidak perlu berpikir panjang, berpikir lagi. Ketika kita memang diwajibkan untuk menjalankan, ya kita jalankan. Ketika kita diwajibkan meninggalkan, ya kita tinggalkan. Tidak hanya yang wajib yang dikerjakan, yang sunnah pun itu dikerjakan, agar kita mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim menanyakan tentang perintah tersebut pada Nabi Ismail, Ismail menjawab, ya abatif al ma'tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan dan insyaallah, bahasa insyaallah sebagai bentuk penghambaan Nabi Ismail kepada Tuhannya, insyaallah engkau akan menjumpaiku menjadi orang yang sabar atas perintah tersebut, siap untuk disembelih, siap. Ketika Nabi Ibrahim mendengar kesiapan dari Nabi Ismail untuk disembelih, Nabi Ibrahim ingat apa yang telah disampaikan kepada Allah oleh Nabi Ibrahim, doanya Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak yang solih. Jadi doanya diijabah oleh Allah, Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra yang solih, yang taat kepada Allah walaupun dia harus diperintahkan kehilangan nyawanya, siap melakukan. Ini berarti doa Rabbi habli minas sholihin telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah siap untuk melakukan perintah Allah dan Nabi Ismail sudah dibaringkan di pelipisnya, jadi seperti kasat lidabhi, seperti kambing yang akan disembelih. Pada saat itu datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan mengatakan wa nadainahu ya ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Sudah aku panggil Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi kamu telah melakukan perintahku yang aku sampaikan lewat mimpi. Ini ada dua kisah ya, ada dua pendapat. Satu mengatakan belum sempat disembelih, ada satu mengatakan sudah disembelih, namun ternyata pisaunya itu tidak bisa melukai lehernya Nabi Ismail. Nih, ada yang mengatakan sudah siap, berarti ada niat kuat untuk menyembelih, namun belum dilakukan, karena itu tidak disampaikan dalam Al-Quran, sehingga ada dua pendapat yang semacam itu, hal yang biasa semacam itu. Ada yang mengatakan sudah disembelih, namun ternyata pisaunya tidak bisa melukai. Dari sini Ahlussunnah wal Jamaah mengambil satu keyakinan bahwa apapun itu kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Maka kalau kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim yang tidak mampu menyembelih Nabi Ismail, yakni pisaunya tidak bisa melukai itu, berarti dalam kehidupan kita ini kita jangan menggunakan aturan akal, jangan menggunakan aturan kebiasaan. Yang kita katakan apa? Kalau Allah berkehendak, walaupun sesuatu itu tidak mungkin, tetap akan bisa terjadi. Kalau Allah berkehendak tidak terjadi, walaupun mungkin, tidak akan terjadi. Ini yang harus kita yakini, sehingga kita tidak menggunakan wah mestinya ini akhirnya ini mboten. Tapi kita tetap mengatakan semuanya Allah yang menghendaki. Tidak ada kekhawatiran dalam hidup. Akhirnya fatakallama asikin. Pisau itu mengatakan, biqudratillah, Allah memberikan kuasa pada pisau untuk berkata, qala ya Ibrahim anta taqul iqta. Kamu mengatakan terpotonglah. Ketika mau menyembelih Nabi Ismail itu sudah mengatakan di hatinya, terpotong ora kok krana wedi, krana sayang, krana apa akhirnya ndak mentolo mboten. Wis memang niat tenanan siap untuk menyembelih. Secara normal, secara akal pasti akan terpotong bulunya. Wahai Ibrahim, kamu mengatakan terpotonglah bulunya Nabi Ismail. Wa ilahul alamin yakul la taqta. Tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan padaku, jangan kamu potong bulunya, lehernya Ismail. Nah, saya kan harus ikut kepada perintah Tuhan. Fa kaifa antasilu amraka asyan li rabbika. Bagaimana aku ikut pada perintahmu tidak ikut pada perintah Tuhanku? Nah, Tuhanku mengatakan jangan kamu potong. Kamu mengatakan potonglah. Ya tidak bisa. Yang saya ikuti adalah perintahnya Tuhan. Pisau tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil pelajaran. Kehidupan itu ya seperti itu. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidupnya. Kita jalani dengan penuh keyakinan. Yang menjadi khawatir itu di saat kita tidak taat pada Allah. Di situ yang kita khawatirkan. Kita khawatir bukan masalah jatuh, khawatir kalau kita tidak istiqomah dalam ibadah, kalau kita khawatir kalau kita berani berbuat maksiat. Maka harus kita tahan hati, tahan diri dari segala perbuatan maksiat. Setelah Allah menyampaikan bahwasannya Nabi Ibrahim telah sungguh-sungguh melakukan yang diperintahkan oleh Allah, maka Nabi Ibrahim mendapatkan balasan dari Allah. Allah mengatakan, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu aku membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi tidak hanya Nabi Ibrahim yang mendapatkan balasan karena telah menjalankan perintah Allah, siapapun yang menjalankan perintah Allah akan senantiasa diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini merupakan ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka aku ganti, aku tebusi dengan sembelian yang besar, yakni datanglah malaikat Jibril dengan membawa domba yang sangat besar, domba yang dikorbankan oleh Habil yang diterima oleh Allah, yang hidup di surga, dibawa oleh malaikat Jibril ke hadapan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim digantikan dengan domba tersebut. Malaikat Jibril mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disahut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd, sebagaimana
takbir yang biasa kita ucapkan ya. Nanti Nabi Ibrahim pertama Nabi Ibrahim ketika ta'ajub qala Jibril malaikat Jibril ketika takjub dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menyambutnya dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambut lagi oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kronologi kejadian korban. Kemudian itu disyariatkan kepada kita umat Muhammad. Berangkatnya dari ini, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, dan Nabi Ibrahim melaksanakan itu dengan penuh keikhlasan. Namun akhirnya Allah menggantikan balasan yang besar kepada Nabi Ibrahim, yakni tidak jadi putranya yang disembelih, namun mengganti dengan seekor domba. Artinya pelajaran bagi kita, ketaatan kepada Allah yang kita lakukan tidak akan mengecewakan, pasti akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita semua. Jangan ragu untuk menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang taat. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia dunia dan akhirat.